Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Dewantara Muda, berjumpa kembali di acara podcast UST pada program KIPI, Kisah Inspirasi. Pada episode KIPI yang pertama ini, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa ya, dari mahasiswa yang sangat multitalent, berprestasi, yang penuh inspirasi tentunya ya. Jadi nanti kita akan mengulik bagaimana kisah inspirasinya mereka. Oke, jangan lupa untuk teman-teman semua bisa like and subscribe channel Dewantara Muda UST. Silakan bisa share juga atau mungkin berkomentar di kolom komentar kami. Baik, izinkanlah saya memperkenalkan diri dengan saya Umi Wahida, salah satu staf di BPP. Informasi untuk teman-teman bahwa untuk seluruh sivitas akademika UST telah menjalankan vaksin untuk kedua kalinya, untuk 2 kali atau dosis 2 ya. Dan kemudian mahasiswa juga sudah melakukan vaksin 2 kali. Sementara untuk program hari ini kita juga sudah melakukan swab sebelum program ini dimulai. Jadi teman-teman gak usah takut ya, kita semua sudah melakukan protokol kesehatan. Jangan lupa teman-teman semua di rumah untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Masih ingat 5M ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Untuk selanjutnya, UST juga memiliki berbagai pilihan program studi ya teman-teman ya, yang kesemuanya sudah terakreditasi A atau unggul, dan akreditasi B atau baik sekali ya. Jadi kita punya banyak pilihan program studi, ada 16, mulai dari program studi psikologi, akuntansi, manajemen, kemudian ada di Fakultas Keguruan itu ada PGSD, kemudian pendidikan IPA, pendidikan matematika, pendidikan fisika, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan seni rupa, pendidikan vokasional teknik mesin, kemudian yang terakhir adalah pendidikan vokasional kesejahteraan keluarga. Sementara ada di Fakultas Pertanian meliputi program studi agroteknologi dan program studi agribisnis. Dan fakultas terakhir yaitu Fakultas Teknik meliputi prodi pendidikan teknik sipil dan teknik industri. Baik, nggak perlu lama-lama ya, kita langsung kenalan saja dengan tamu kita pada episode hari ini. Tamunya sangat luar biasa ya, sangat multi talent baik di bidang akademik maupun non akademik. Langsung kita sapa saja, yaitu dengan Kak Hanifah Nurul Qayyum. Halo Mbak Umi, Halo, pagi dan halo teman-teman yang sedang menyaksikan YouTube channel Dewantara Muda. Mungkin boleh disapa dulu Kak Hanifah, teman-teman yang ada Boleh. Sebelum perkenalan dan sebelum menyapa semuanya, saya ingin berpantun Mbak Umi. Oh ya, silakan. Pak Rektor jalan-jalan ke Nusa Penida. Pulangnya membeli lukisan perahu. Cakep ya. Semangat pagi untuk seluruh Dewantara Muda. Tetap semangat dan salam bahagia selalu. Malu. Banget ya ternyata ya. Ternyata selain dia multi talent, cantik, berprestasi juga punya pantun ya. Ini paket komplit tentunya ya. Baik, jadi bintang tamu kita pada episode pertama ini, kisah inspirasi ini yaitu mendatangkan Kak Hanifah Nurul Qayyum. Beliau ini adalah salah satu mahasiswa ya di program studi pendidikan guru sekolah dasar ya teman-teman semua. Baik, sebelum kita mengulik apa ya kisah inspirasinya, mungkin bisa saya bacakan sedikit ini ya terkait dengan profil dari Kak Hanifah ini ya. Jadi beliau ini adalah salah satu gadis cantik manis ya, berasal dari Kabupaten Banjarnegara. Ayo siapa teman-teman yang dari Banjarnegara satu kabupaten? Dan ini alumni dari SMA Negeri 1 Purwareja Klampok. Purwareja Klampok yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Betul. Beliau ini dulu jurusannya dari jurusan bahasa. Betul. Ya. Lalu kemudian memilih prodi PGSD. Ini kan jauh sekali. Mungkin kenapa dulu tiba-tiba kok tertarik ke prodi PGSD? Ya, jadi ceritanya itu ya Mbak, tahun 2006, 2007 itu waktu saya masih duduk di bangku SD, saya punya guru yang benar-benar fenomenal di SD waktu itu, namanya Bapak Bedowi. Mungkin saat ini lagi nonton. Halo Bapak. Beliau itu benar-benar menginspirasi saya sewaktu saya duduk di bangku SD, mengantar lomba kesana kemari, pokoknya dedikasinya luar biasa. Beliau menjadi inspirasi saya ketika saya duduk di bangku SD. Dan ketika SMA pun saya bertemu salah satu guru lagi, namanya Bu Dewi dan Pak Ngadio. Beliau menginspirasi saya, lalu beliau mengatakan kalau misalkan punya cita-cita boleh setinggi langit,
Dan kamu jangan takut punya cita-cita setinggi langit karena nantinya saat kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Seperti itu. Nah, jadi bapak-bapak ibu guru yang yang menginspirasi ini sangat beruntung ya, sekarang anak didiknya sudah berprestasi dan banyak sekali ya prestasinya ya beliau. Nanti kita akan coba ulik satu-satu. Oke, baik. Mungkin teman-teman di rumah penasaran nih, pengen kenalan langsung dengan Kak Hanifah. Mungkin Kak Hanifah bisa sedikit memperkenalkan diri biar teman-teman di rumah nggak penasaran. Sebenarnya Kak Hanifah ini dari mana sih? Siapa sih? Mungkin silakan. Oke, boleh. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nama Budoyo, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Salam dan bahagia. Salam. Nama saya Hanifah Nurul Koyum dan saya adalah seorang mahasiswa di Fakultas Keguruan, tepatnya adalah dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan saat ini sedang menyelesaikan skripsi seperti itu. Dan saya berasal dari Banjarnegara, orang Ngapak Mbak Umi. Itu satu aliran ya? Satu kampung halaman. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Mbak, kenapa dulu akhirnya menjatuhkan pilihan untuk kuliah di UST? Mungkin bisa diceritakan sedikit historinya gitu ya. Boleh. Sebenarnya ini tuh rahasia Mbak. Belum ada cerita dimanapun. Oh iya, hanya di baru KIPI di ya? sini di Oke. program KIPI. Namanya program KIPI baru cerita. Ya. Tuh dulu tahun 2017 saya sempat ditolak beberapa universitas. Terima iya? kasih untuk kampus-kampus yang 2017 menolak saya. Kurang lebih sekitar 13 universitas yang saya gagal mendaftar. Luar biasa. Sampai akhirnya saya masuk di UST dengan beasiswa full 4 tahun sampai lulus S1, namanya beasiswa kerakyatan fully funded 100%. Nah, Tuh. ini dia. Jadi Setelah 13 ditolak, Mbak. ya, ternyata Allah punya rencana lain untuk bisa masuk di UST melalui program beasiswa. Nah, ini juga buat informasi buat teman-teman ya, bahwa UST itu setiap tahun selalu membuka kesempatan beasiswa kepada mahasiswa baru yang berprestasi tentunya dan berasal dari keluarga yang berekonomi kurang mampu. Jadi nanti ada macam-macam ya, ada KIP kuliah, kemudian ada beasiswa yang dari UST tadi, salah satunya adalah kerakyatan. Itu full biaya kuliah selama 8 semester ya Mbak ya. 100% full. Full, tidak dipungut pajak ya teman-teman. Sama sekali tidak ada. Oke, selanjutnya nih Mbak, mungkin tadi kan Mbak Hanifah nih udah pakai selempang nih ya. Saya baca mungkin saya juga ikut bangga ya. Kapan saya juga bisa ikut dapat begitu ya? Ini dapat flawless Grand Model Indonesia. Nah, Betul. ini salah satu event terbaru mungkin yang Mbak Hanifah ikuti ya. Mungkin bisa diceritakan ini dapat dari mana? Bagaimana bisa dari yang akademik kok jadi Miss Flawless? Ya, baik, terima kasih Mbak Umi. Jadi dulu awalnya waktu saya masih SD, orang tua saya itu punya semacam desain baju pernikahan, baju pengantin seperti itu, payet-payet seperti itu. Nah, saya sering kali melihat orang-orang yang pada nikah didandan cantik, mereka anggun, bukan hanya cantik secara fisik, tapi batinnya. Terus kalau misalkan nonton Putri Indonesia nih, mereka jago ngomong, pendidikannya tinggi, berprestasi, bukan cuma modal fisik aja. Nah, makanya dari situ memotivasi saya untuk gabung. Tahun ini 2021 ada seleksi namanya Miss Grand Indonesia. Dan alhamdulillahnya Miss Grand ini itu tidak hanya untuk orang-orang yang non hijab. Yang berjilbab pun boleh ikut, kategori muslimah namanya. Dan alhamdulillah tanggal 24 Oktober kemarin mengikuti karantina di Jakarta selama 4 hari 3 malam mendapat kategori juara nominasi Miss Grand Muslimah Flawless Indonesia tahun 2021. Seperti itu Bu Umi. Ya, mesti ini jadi kita sebagai perempuan ya, saya perempuan ya, pasti itu adalah penghargaan yang sangat diinginkan oleh semua perempuan. Betul. Kalau boleh tahu itu pesertanya dari mana saja? Kak Pesertanya itu dari seluruh Indonesia, satu Nusantara berkumpul di Jakarta, 34 provinsi, jadi satu, kita bertemu, kita berbagi budaya masing-masing, belajar bahasa antar provinsi seperti itu. Jadi 34 provinsi ada semua di sana, Mbak. Di sana semuanya. Betul. Ya. Oke, baik. Sebelum lebih jauh kita membahas prestasi yang segudang tadi yang mungkin akan kita bahas, mungkin kita flashback dulu nih ya. Kak Hanifah ini selama menjadi mahasiswa pasti kan aktif banget nih ya. Kalau saya lihat tuh kegiatan diikuti ya. Kalau boleh cerita nih, sharing dengan teman-teman Dewantara di rumah,
kegiatan apa aja sih yang udah diikuti oleh Kak Hanifah selama jadi mahasiswa di UST ini selama berapa ya? Selama 4 tahun ini gitu ya? Boleh, ini berarti kita kilas balik ke 2017, 2018 ketika saya jadi maba. Jadi 2017 tepatnya bulan September atau Oktober begitu ospek di Jogja Expo Center, saya ingat dulu ada salah satu pembicara, beliau pokoknya dari salah satu staf di UST, beliau menyampaikan ketika kamu kuliah jangan hanya kuliah-kuliah saja, itu sia-sia. Nah, jadi saya dari situ ketika mendengarkan saat ospek kuliah umum di JSC itu saya termotivasi, Mbak. Berarti saya coba nih masuk organisasi. Nah, bukan hanya sekedar mencoba, tapi benar-benar berkomitmen di dalamnya. Dan dari situ juga outputnya apa sih ikut organisasi, ikut UKM? Yaitu adalah belajar bagi waktu, manajerial waktu, timing, prioritas, skala prioritasnya yang mana yang lebih utama, seperti itu. Dari situ dapat belajar banyak. Dan untuk organisasi yang saya ikut di IMPS PGSD. IMPS itu kalau di UST Ikatan Mahasiswa Program Studi, seperti itu. Jadi prodi itu ada ikatannya, per fakultas. Itu kayak himpunan. Iya, himpunan. Terus ada yang di kampus lain BEM ya, Mbak. Iya, ada BEM. Kalau di kampus kita namanya IMPS, MMF, lalu MMU, seperti itu. Nah, Kak Hanifah ikut yang di IMPS, ya? Betul. Kemudian untuk kegiatan organisasi semacam kayak UKM-nya Kak Hanifah itu ikut apa aja sih kalau selama di UST? UKM itu ada sebenarnya banyak yang saya ikuti, tapi itu mungkin karena seiring berjalannya waktu harus prioritas kuliah, harus prioritas yang lain-lain. Saya komitmen di paduan suara karena menurut saya itu biasanya kita berlatih dan setiap 1 minggu 2 kali di pendopo Taman Siswa itu adalah peninggalan salah satu dari eyang kita Ki Hajar Dewantara. Kita latihan di sana paduan suara seminggu 2 kali. Itu kita belajar buat tidak asal-asalan latihan. Kita benar-benar harus totalitas, maksimal, loyalitas di semuanya. Nggak setengah-setengah. Kalau kata ibu saya itu, setiap kita melakukan sesuatu itu nggak boleh setengah hati. Harus tuntas, seperti itu. Nah, jadi setiap ada wisuda, alhamdulillah paduan suara mahasiswa namanya Gita Suara Dewantara selalu diundang untuk mengisi acara pembukaan wisuda di kampus. Nah, kemarin karena ada pandemi lagi gencar-gencarnya, jadi kita melakukan rekaman dengan prokes, lalu itu ditayangkan dalam bentuk audiovisual, dalam bentuk video seperti itu. Karena kalau sebelum pandemi itu kita biasanya ikut ke gedung, iya pakai baju Nusantara, itu menyenangkan sekali pokoknya. Nah dari situ juga biasanya yang ikut untuk mengisi wisuda yang terpilih, mungkin dari pelatihnya menilai yang on time, yang dia konsisten, seperti itu. Iya, bukan hanya asal-asalan. Jadi ketika ikut kegiatan, gabung sesuatu, nggak setengah hati, seperti itu. Jadi kayak ada pepatah bilang ya, jadi kalau berani memulai berarti harus mau menyelesaikan. Betul sekali, Mbak. Baik, ini tadi salah satu UKM-nya. Lalu kemudian untuk itu kan UKM seninya, mungkin ada UKM lainnya mungkin Kak betul ikuti ya? Ada. Jadi kalau ada 2 lagi, kalau yang tadi paduan suara ke seni, terus ada 2 yaitu ke lahir dan ke batin. Kalau ke lahir saya ikut di volley, UKM volley untuk olahraga. Kalau untuk di batinnya saya ikut PIKM Impact Dewantara, di mana di situ banyak didominasi oleh teman-teman dari psikologi. Saya belajar untuk ngobrol dengan orang, bagaimana kita beradaptasi di tempat baru, seperti itu. Jadinya biar komplit Mbak Umi, seni dapet, lahir batin dapet, dan di situ juga enak menyenangkan sekali pokoknya. Karena di UKM UST itu semua difasilitasi. Jadi ketika kita mau buat program, kita buat proposal, pengajuan dana, itu kalau misalkan memang acaranya bagus dan berpotensi untuk mahasiswanya menjadi lebih baik, pasti kampus akan mendukung, seperti itu. Iya, jadi intinya dukungan dari rektorat, dari Bapak Wakil Rektor 3 tentunya ya, itu juga selalu mensupport teman-teman yang ada di UKM selagi memiliki dampak yang positif. Nah, terkait dengan PIKM tadi nih, saya juga dapat info nih. Jadi Kak Hanifah ini juga selain tadi ya ada Miss Grand Flawless di Miss Grand Indonesia, ternyata selama jadi mahasiswa juga ada prestasi lain yang berawal dari UKM PIKM ini ya. Jadi duta genre. Nah, saya tuh baru dengar sebenarnya duta genre. Genre itu kan kalau saya lihat seperti jenis kelamin, tapi sebenarnya itu apa ya? Gini simbolnya. Gini ya? Salam genre, 2 anak lebih baik. Kayak gitu iklannya dari BKKBN. Ulangi Kak. Salam genre, 2 anak lebih baik gitu. Nah ini sebenarnya ada artinya. Ini ada 3. 1 kita
tidak dianjurkan untuk menikah muda, Oh ya, menjauhi narkoba, betul. dan dilarang untuk melakukan free sex. Wah, Nah, definisinya kita bagus belajar, sekali ini ya. ada bukan hanya sekedar kayak gini aja, tapi ada maknanya. Dan teman-teman genre yang sedang menonton, mungkin ketika saya salah menjelaskan juga bisa dikoreksi nih. Kalau Iya. aku keliru, ketuker atau gimana, boleh banget. Bisa komen aja di bawah. Komen aja di kolom komentar YouTube Dewantara Muda. Nah, kalau mungkin ada yang mau mau tergabung juga di Pick M Impact Dewantara, boleh langsung ke kampus psikologi, ada di Jalan Kusumanegara nomor 157, itu ada di lantai 3, namanya Sekretariat Pick M, atau kunjungi di Instagramnya Pick M Impact Dewantara, teman-teman bisa kirim DM, nanti akan dibalas oleh admin Instagram. Itu juga awal-awal saya ikut Duta Genre tuh Mbak. Nah, oh ya Mbak, ini ada koreksi nih. Iya. Kalau teman-teman itu biasanya nyebut genre itu genre. Iya, saya juga bilangnya genre ya. Oh iya, sebenarnya itu genre, pakai G aja. Kalau ada singkatannya. ada generasi berencana. Oh, Seperti generasi itu. berencana itu berarti seperti program pemerintah yang BKKBN. Iya, karena kolaborasinya dengan BKKBN. Dan ini juga luar biasa sekali, BKKBN yang kantornya ada di utara kampus. Kampus ya. Sebelahnya persis itu selalu mendukung kita. Ketika ada acara pasti beliau selalu mengirimkan anak-anak terpilih, mahasiswa terpilih dari 1 DIY dikirim ke kampus kita untuk berkolaborasi. Karena sekarang kan Indonesia sedang gencar-gencarnya kolaborasi bersama seperti itu. Collaboration. Betul. Baik, kalau boleh tahu nih Mbak, kalau di kegiatan yang Pick M tadi itu biasanya kan berkaitan dengan tadi ya, genre tadi ya, generasi Berencana. Itu kegiatannya apa aja biasanya? Banyak. Ada satu yang terkesan, Mbak. Iya. Jadi UST itu punya setiap setahun ada 2 kali KKN, kuliah kerja nyata. Jadi Pick M itu pasti selalu diundang untuk menjadi delegasi, biasanya menjadi pembicara untuk membantu proker teman-teman. Misal nih saya dan Mbak Umi satu kelompok, kita di desa A. Terus ada ibu-ibu PKK ingin menyelenggarakan kegiatan pertemuan rutin. Nah, nanti di situ kita datang mungkin untuk promosi cara misal kita memanage suatu barang. Nah, waktu itu kebetulan saya KKN di daerah Gantiwarno. Klaten ya. Klaten, betul. Nah, di sana saya punya program karena saya pernah berjualan semacam buket tapi isinya snack bukan bunga. Oh, yang kayak sekarang itu ya. Iya, buket snack untuk wisuda. Nah, itu kelompok kami mengajarkan kepada ibu-ibu Mbak untuk memulai bisnis dari nol. Nah, nanti kita jual ke e-commerce, entah boleh sebut merek nggak Mbak? Tit gitu lah, di e-commerce Tit. Yang mau daftar sponsor, kontak langsung ke PMB UST Dewantara Muda. Nah, jadi kita ajarin ibu-ibu PKK membuat buket wisuda, itu dijual di e-commerce. Nah, itu juga menambah penghasilan ibu-ibu PKK. Memberdayakan ya intinya. Betul, kalau ada dulu juga saya punya teman di KKN, beliau dari jurusan teknik mesin mengadakan servis motor gratis. Wow. Nah, itu luar biasa sekali program kerjanya. Jadi seperti itu. Jadi kita Pick M juga bukan outputnya bukan hanya kumpul-kumpul aja ngobrol-ngobrol, enggak, tapi ada benar-benar Pemberdayaan iya, masyarakat ada gitu ya. pembuktiannya, ada pemberdayaannya seperti itu, Mbak. Baik. Kalau event yang rutin itu, kalau ini info dari sebelah ya, setiap tahun juga ada pemilihan duta Genre. sebenarnya genre. Dan salah satu duta yang terpilih yaitu Kak Hanifah Iya, sendiri alhamdulillah. ya, keren sekali ya. Dia itu paket komplit ya, sudah pinter, suaranya bagus gitu ya. Kalau saya maaf ya, pas-pasan semuanya, serba pas-pasan ya. Nah, kita lanjut nih Kak Hanifah ya. Kak Hanifah nih udah kuliah di UST, kan udah tahu tuh gimana sih kalau menurut Kak Hanifah sendiri. Gimana sih suasana perkuliahannya di UST ini, menyenangkan atau dosen-dosennya menyeramkan? Mungkin Kak Hanifah bisa sharing buat teman-teman Dewantara Muda yang mau gabung di UST, mungkin masih ragu di sana gimana sih perkuliahannya, bisa dijelasin ke teman-teman semua. Boleh, pokoknya di UST itu paket komplit karena kita dikenal sebagai kampus kebangsaan. Nah, sebangsa Indonesia itu ada semua di UST. Kalau untuk testimoni terhadap dosen tentu benar-benar paket komplit. Mau yang baik ada, baik banget ada, baik super baik juga ada. Jadi adanya baik banget sama baik aja. Ya, gitu pasti kalau misalkan mungkin ada 1-2 dosen killer, tapi dosen killer itu kan pasti untuk memotivasi mahasiswa. Begitu. Jadi kita hidup pun nggak boleh dong lihat negatifnya aja. Kita harus lihat dari sisi positifnya. Misal Mbak Umi jadi dosen, saya marah ke saya pasti kan ada masalahnya. Sebabnya, ya. Mungkin saya telat kerja tugas atau banyak absen, tidak masuk kelas, banyak alfa seperti itu. Pasti dosen-dosen yang
kadang menegur mahasiswa, ada positifnya di balik itu, seperti itu. Kalau untuk ini Mbak, sarana prasarana yang ada di UST menurut Kak Hanifah sendiri seperti apa? Mungkin bisa digambarkan gitu ya. Luar biasa. Jadi aku ingat kalau untuk sarana prasarana Mbak, dulu kita pernah kuliah di salah satu UPT perpustakaan. Ya. Itu jadi mataharinya tuh masuk semua ke jendela, masuk jendela kaca, belum ada gorden. Nah, kita ngomong di hari itu minggu depan kuliah udah ada gordennya. Itu gerak cepat banget dosennya, dan itu juga full AC tentu, pakai whiteboard. Apalagi yang PSR sama PTM, aku lihat dia punya bengkel sendiri yang PTM. PSR punya sanggar sendiri. Pokoknya fasilitasnya lengkap, baik dari kuliahnya maupun dari hobi-hobi teman-teman semua. Oh, jadi ini terfasilitasi. Ya, untuk minat bakat juga difasilitasi. Ada semua. Ya. Jadi untuk sanggar tari juga ada. Kemudian untuk berkesenian tadi untuk anak-anak seni rupa juga ada. Bengkel untuk anak teknik mesin juga ada ya. Bahkan yang membuat patung itu Mbak, apa yang muter-muter itu, yang bikin patung. Itu untuk seni rupa ya. Itu juga ada yang seni rupa. Iya, betul sekali. Dan sekarang lengkap. Itu di laboratorium terpadu itu juga sudah ada laboratorium untuk semua prodi, baik itu yang komputer dan laboratorium yang lainnya, begitu ya. Ada satu lagi, ya? Kantin. Paling dicari mahasiswa kalau jeda nih. Jadi kantinnya UST tuh ya buat mahasiswa baru, kantinnya tuh nggak di luar. Di luar ada banyak, tapi yang di dalam juga nggak kalah banyak. Terutama di fakultas saya nih, fakultas keguruan, kantinnya itu berjejer. Mau makan ayam geprek ada, soto ada, lengkap pokoknya di kantin UST. Makanya nih mahasiswa baru nggak salah pilih kalau daftar ke sini. Baik. Nah, sekarang nih kalau tadi kan udah bahas fasilitasnya. Kalau temen-temennya tadi kan Kak Hanifah bilang dari Sabang sampai Merauke. Emang betul. Seperti itu ya? Iya, benar banget. Jadi di sini tuh nggak ada yang namanya diskriminasi daerah. Diskriminasi asal-usul tidak ada. Karena kita kampus kebangsaan dari Papua sampai ke Aceh. Itu lengkap semuanya. Bahkan Mbak Umi, ada yang dari internasional teman-teman kita. Tentu ya. Jadi banyak kita banget. Bahkan ada yang dari Texas, wow. Ada yang dari Tunisia, ada yang dari Libya juga banyak kan dari itu sih. Jadi selain dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, kita juga rutin menerima mahasiswa asing ya tentunya, itu dari berbagai negara, dan nanti tentunya juga tetap diberlakukan sama ya, gitu ya, tidak ada diskriminasi untuk teman-teman baik dari seluruh daerah maupun dari negara manapun. Betul. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk bergabung bersama kami menjadi bagian Dewan Tara Muda UST. Betul banget. Terus Mbak Umi, kemarin nih aku baru stalking nih sosial medianya UST. Stalking tuh kepo ya? Kepo, ngintip nih bahasa di daerah aku, ngintip ini. Jadi UST itu baru bekerja sama dengan MOU dengan beberapa negara luar seperti itu. Nah, itu juga menjadi salah satu bentuk kerjasama yang benar-benar berimbas buat mahasiswa, Mbak Umi. Jadi misalkan teman-teman yang suka mau traveling atau pengen studi keluar, itu enak kerjasamanya kalau kita ada resmi. Nah, kemarin saya baru lihat tuh, teman-teman bisa cek ke Instagramnya UST, itu lengkap, ada yang penandatanganan MOU antara rektor dengan kampus luar, seperti itu. Luar biasa banget sih UST menurutku itu. Top, Marco top. Ya, jadi memang UST itu punya program namanya Siamolek ya. Kerjasama dengan Siamolek, yaitu dengan Kementerian Pendidikan di negara Asia Tenggara, jadi ASEAN ya. Jadi teman-teman yang ada di FKIP itu nantinya bisa praktek mengajar tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga bisa di negara Asia Tenggara atau ASEAN itu tadi ya. Jadi yang sudah jalan itu dengan Thailand, Filipina, bahkan tidak hanya mahasiswa kita yang ke sana, tetapi mahasiswa yang dari luar juga datang ke sini. Jadi mutualisme gitu ya intinya ya. Nah, kita lanjut nih bahas prestasi berikutnya dari Kak Hanifah ini. Jadi Kak Hanifah ini adalah salah satu mahasiswa UST yang lolos pada program MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pada program Kampus Mengajar ya. Jadi ini dari berbagai puluhan ribu saingannya ya. Jadi Kak Hanifah ini adalah salah satunya yang terpilih. Nah, mungkin ini bisa sharing gimana sih prosesnya dulu bisa lolos jadi salah satu mahasiswa MBKM ini. Bener kan MBKM ya? Betul, nama programnya dari Mas Menteri, Mas Nadiem Anwar Makarim itu punya program MBKM. MBKM itu punya anaknya banyak, 8. Banyak ya. Iya. Salah satunya yaitu Kampus Mengajar. Nah, saya ikut di Kampus Mengajar. Itu dulu pendaftarnya itu ada sekitar
sekitar 35 kurang lebih ribu. 35.000 yang Bukan daftar. 35 mahasiswa nih teman-teman, 35.000 mahasiswa kurang Dan yang lebih. lolos jadinya Sekitar 14.000 lebih, 14.000 sekian ratus seperti itu. itu programnya ngapain aja Kak? Kalau Itu boleh tahu kita ya? pengabdian Kak. Selama 3 bulan di sekolah terdampak pandemi terutama dengan kategori akreditasi C, terus dengan kategori 3T seperti itu yang ada di pedalaman. Nah waktu itu saya mengambil di Indonesia Timur Mbak, karena saya lihat di sana sangat terdampak jauh dari kota, jauh dari fasilitas, dan alhamdulillahnya setelah dibantu oleh para staf dan kru dari UST untuk menyiapkan berkas, itu lolos di SD Negeri 92 Ambon. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, pengalaman apa sih yang mungkin Kak Hanifa dapat selama ikut program kampus mengajar tadi ya? Betul. Berapa lama tuh Pak Kak? 3 bulan di sana, seru banget. Mungkin bisa sharing apa aja sih yang Kak Hanifa pengalamannya selama di Ambon jauh di sana gitu? Banyak banget di sana mengajar itu salah satunya ada adaptasi teknologi. Jadi kita bukan hanya mengajar siswa-siswi, tapi kita juga mengajar bapak ibu guru. Wow. Dan beliau-beliaunya welcome banget Kak. Nggak ada mengkotak-kotakan ini anak-anak, ini guru, ini enggak. Di sana semua benar-benar bekerja sama, belajar bersama. Nah, salah satunya kita di sana ngajarin Zoom. Ke bapak ibu Iya, guru. kita mengajarkan menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, menggunakan YouTube Kids. Terus bahkan ya Kak, ada satu yang benar-benar menusuk. Kena ya. Itu benar-benar saya ingat banget. Bapak Ibu guru itu ada yang kesulitan membuat email. Email untuk dirinya sendiri. Iya. Nah, jadi kita teman-teman di sana juga akhirnya membantu Bapak Ibu guru membuat email, terus belajar teknologi terbaru Zoom, Google, terus penilaian Google Form dan lain-lain. Iya. Nah, karena di Indonesia Timur mungkin saat itu sinyalnya sedang gangguan, Kurang baik gitu ya. sedang kurang baik dan mengandalkan WiFi. Nah, kebetulan bersamaan mati lampu. Kita mengajar teknologi tapi mati lampu. Akhirnya kita research di tempat tanpa ada persiapan. Nggak kepikiran mau mati lampu tuh waktu itu Kak. Akhirnya udah kita lisan aja, kita presentasi di papan tulis. Tanpa praktek dulu Iya, ya, pokoknya pengetahuan dulu ya. yang penting tahu nanti, yang penting tahu caranya, tahu alurnya, step-stepnya biar mengikuti apa yang sudah ada di kota seperti itu, biar tidak Java sentris kalau kata dosen saya, biar tidak apa-apa di Jawa, tapi Indonesia Timur juga ikut merasakan apa yang ada di Jawa seperti itu. Salah satunya ngajar Bapak Ibu guru itu yang berkesan. Jadi ngajarin bapak ibu guru, mungkin mau disapa bapak ibu guru yang masih berkesan sekali. Iya, ingat banget ini ada Bapak guru kelas 6 dan Ibu kepala sekolah Ibu Haja. Halo Ibu, teman-teman juga di SD Negeri 92 Ambon ada. Jadi kita waktu itu tuh bertujuh. Ya? Oh ya Kak, di kampus mengajar kita satu kelompok tuh bertujuh. Oh, berarti berkelompok, Berkelompok ya? Saya dan kira kita sendiri, ha? besar banget toleransinya. Ada yang dari Islam, dari Kristiani dan agama-agama lain. Kita jadi satu, jadi nggak satu kelompok yang satu agama tuh nggak. Jadi kita benar-benar diajarin toleransi. Terus makanan, mungkin saya tidak bisa makan makanan yang dimakan oleh teman-teman Kristiani. Mereka mengerti. Bahkan ya waktu Ramadan kemarin Kak, kan saya kebetulan sedang haid tuh. Jam 12 saya makan waktu Ramadan. Teman Kristiani saya bilang, kok kamu makan, kamu nggak puasa, digituin. Akhirnya saya jelasin, akhirnya kita berbagi cerita. Itu ajarannya kalau kita sedang haid, saya jelaskan seperti ini, tidak puasa tidak apa-apa. Sampai ngingetin jam sholat, itu yang bukan muslim ngingetin, setoleransi itu tingginya di sana. Iya. Gitu Jadi, Mbak. itu mungkin pengalaman yang sangat luar biasa, dan itu tentunya bisa didapat ketika kalian kuliah di UST ya, Betul. jalannya begitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi ya kalau kuliah harus gimana, Mau ideal khawatir, ya, idealisme banget ya. Oh, aku kuliah di swasta nanti gimana ya? Enggak. Ternyata peluangnya juga sama, dan bahkan Kak Hanifa ini walaupun UST itu ya universitas sangat terkenal ya, tapi kan nggak perlu minder ya meskipun dari Betul. kampus swasta. Nyatanya Kak Hanifa dari 34.000 bisa lolos. Betul. Jadi berapa? Tadi 14.000. 14.000. Terus dikerucutkan lagi Kak. Iya, dan dari 14.000 lagi itu Kak Hanifa lolos menjadi tiga Tiga yang menjadi mahasiswa. perwakilan ke Kemendikbud-Ristek. Dikti, ya. Betul. Nah, itu gimana ceritanya kok bisa terpilih? Ini tangan ya. Saya aja belum pernah berprestasi seperti itu ya. Ini keren sekali ya. Itu gimana ceritanya bisa dapat itu? Jadi waktu diundang ke kementerian pada bulan Juni, pertengahan Juni waktu 2021 itu, ini 2 ya? tahun ini banget, baru anget-angetnya di kementerian. Itu kita
diminta oleh panitia, mungkin panitia mengatakan yang berkenan atau yang punya video menarik atau cerita menarik selama mengajar bisa di-sharing. Nah, karena saya suka banget tuh baca berita. Nah, jadi Mbak Umi ketika saya punya ponsel, jarang sekali tuh untuk baca gosip jarang banget. Jadi saya cari informasi. Kepoin gosip ya. Iya, saya pakai untuk baca grup, buka Telegram. Nah, karena itu saya baca grup Telegram, walaupun chatnya ada ribuan, saya baca tuh satu persatu. Bahkan yang cuma ngirim stiker aja saya baca. Saya lihat sampai sedetail itu. Nah, akhirnya ketika membaca puluhan ribu chat di Telegram, di grup kampus mengajar, ada informasi. Mungkin teman-teman ada yang punya video atau foto apa yang menarik gitu, boleh dikirim ke panitia, seperti panitia yang ada Jadi di kementerian. ya? Iya, akhirnya saya mikir, wah chatnya banyak, saya takut ketimbun teman-teman yang lain nggak lihat. Akhirnya saya buat videonya perjalanan saya dari rumah ke Jogja, minta restu ke dosen-dosen yang ada di kampus, minta dibuatin surat, sampai terbang naik kereta ke Surabaya. Dari Surabaya terbang ke ke Makassar dulu. Waduh, transit di Makassar 8 jam Mbak Umi. Perjalanannya? Iya, transitnya. Transitnya Di Makassar 8 jam baru terbang ke Ambon. Nah, itu akhirnya saya kirim perjalanan itu, saya buat video kompilasinya selama mengajar, saya cerita juga semuanya. Akhirnya saya upload ke pihak kementerian dan alhamdulillah beberapa hari kemudian ditelepon. Akhirnya diinterview mendadak. Posisi saya lagi masak siomay di asrama di Ambon waktu itu. Iya, ya? lagi masak air mau buat ngerebus siomay ditelepon gitu. Akhirnya ditanya kalau misalkan seandainya kamu lolos nih terus mau diundang ke kementerian gimana? Akhirnya ditanya-tanya. Terus ya ditanya perjalanan selama kampus mengajar. Akhirnya beberapa hari kemudian itu yang nelfon itu yang interview mendadak via WA adalah dari pihak penilaian dari direktur SD yang kebetulan menjadi panitia kampus mengajar seperti itu. Akhirnya 3 besar nih Kak masuk. Wah, 3 mahasiswa terpilih untuk diundang ke acara Festival Kampus Merdeka. Dan di sana itu dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dihadiri oleh Mas Menteri Pendidikan, Mas Nadiem, Profesor Nizam dari Dikti, dan staf-staf yang sangat luar biasa. Ada staf khusus menteri Kak. Aku sampai foto sama staf khusus menteri juga. Lihat artis juga. Pertama kali aku lihat Lyodra, Raditya Dika, sama yang satu kelompok itu ada cewek sendiri namanya itu apa ya, Jack Pop, Project Pop ya? Project Pop. Itu aku pertama kali, oh my god, lihat artis. Berarti Kak Hanifah itu dari Ambon, karena lolos seleksi tadi langsung terbang ke Jakarta, menghadiri acara di Kementerian Ristek Dikti ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan akomodasinya. Wow. Free. Dan bahkan mungkin dapat saku ya. Ada lah. Ada. Ini tuh pastinya berkat dukungan seluruh pihak. Bener banget. Dari kampus juga mendukung. Semangatnya Kak Hanifah juga luar biasa. Orang tua apalagi. Doa orang tua. Dan Kak Hanifah bisa melangkah sejauh itu. Bisa bayangkan nggak sih Kak Hanifah dari Banjarnegara City, ngapakers ke Jogja, ke Ambon, tiba-tiba dipanggil oleh kementerian, itu pernah terbayang nggak sih? Sebenarnya itu di luar ekspektasi. Tapi mungkin berkat doa orang tua, dukungan teman-teman, dukungan kampus. Ada satu bocoran Kak. Jadi tanggal 22 Maret itu hari pertama pengabdian di SD. Tanggal 20-nya, saya ingat banget, 20 Maret 2021 saya mencuci kaki ibu saya. Wow, demi Allah itu saya ingat, saya minum air cuciannya. Saya jadi pengen nangis. Iya, saya nangis Mbak Umi waktu mencuci. Ini mau nangis ditahan guys. Bener, akhirnya naik kereta buat ke Surabaya, saya minum selama di perjalanan. Tidak ada rasa jijik atau apapun, nggak ada. Karena sebelum mencuci, itu air yang kotornya dibuang, baru buat bersihnya pakai air aqua. Tentunya masih tetap dengan itu, tetap yang steril. Iya, akhirnya saya cuci, bener-bener cuci kedua kaki ibu, minum, dan alhamdulillah lolos. Bahkan sampai diundang ke Jakarta, bahkan ibu saya itu sampai kayak yang di luar ekspektasi. Pasti bahagia banget. Iya, nah kebetulan Kak, kita udah 3 besar nih di sana. Itu dari TU FKIP, TU fakultas saya, ingat banget sampai jam 10 malam dibantu nyiapin surat rekomendasi tanda tangan dekan oleh Pak Nanang, dan yang bantu itu namanya Mas Adit. Mas Adit. TU FKIP, makasih banyak Mas Adit kalau lagi nonton ini. Mungkin kalau aku nggak ada surat rekomendasi nggak bisa aku ikut. Ya. Tentunya juga seluruh Bapak Dekan, bener. Wakil Rektor juga waktu itu memberikan bimbingan. Kita dibuatkan Zoom. Ada pertemuan dulu gitu kan sebelum penerjunan, diberi nasihat, petua-petua, pegangan seperti itu. Luar biasa Pak Rektor. Yang sangat luar biasa ya. Betul. Dan kalau boleh tahu yang
kan akhirnya tadi terpilih 3 ya. Iya. Itu dari Jogja atau otomatis dari kakak ya. Yang Iya. 2 lagi dari mana kak kalau boleh tahu? Yang satu ada dari Semarang, halo teman aku, namanya Ayu Sabrina, dan ada yang dari Ambon Maluku, namanya Chris gitu. Nah, jadi kita bertiga di sana. Nah, jadi Baumi yang waktu di Jakarta itu, yang waktu mengikuti Festival Kampus Merdeka, dari 3 mahasiswa terpilih, mahasiswa inspiratif untuk ke Jakarta, dipilih lagi nih, satu mahasiswa untuk bersama podcast, masuk ke dalam podcast namanya podcast dari Profesor Nizam, itu diupload di Dikti, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan alhamdulillah saya menjadi salah satu terpilih untuk mengikuti podcast bersama Profesor. Berarti Kak Hanifah satu-satunya yang terpilih dari 3 tadi ya? Iya betul. Nah, namanya itu episode Dikti Menyapa. Berarti saya beruntung nih ya. Waktu itu Kak Hanifah terpilih untuk di podcast bersama Bapak Dirjen ya? Bapak Dirjen Hari Profesor ini saya Nizam. beruntung untuk wawancara langsung dengan beliau ya. Kalau ini mungkin namanya Mbak Umi Menyapa. Kipi. Kipi. Apa Kipi, Mbak? Kisah inspirasi. Jadi memang cocok ya tamunya pada hari ini karena sangat menginspirasi sekali teman-teman semuanya. Bagaimana masih muda terus jiwa kompetisinya sangat tinggi ya, langsung terus berproses berkembang dan akhirnya bisa menjadi Kak Hanifah yang seperti sekarang. Nah, ini Kak Hanifah mungkin kalau di flashback ya. Mungkin selama mengikuti berbagai kompetisi itu kan tadi ada duta genre, ada genre. Kampus mengajar, kemudian ada Miss Grand Muslimah Indonesia. Itu ada nggak sih mungkin kisah sedih, bukan biasa kisah sedih minggu ya, kisah yang paling pahit duka gitu yang mungkin jadi pengalaman Kak Hanifah selama mengikuti berbagai kompetisi tadi. Kan semuanya tidak mungkin berjalan mulus terus gitu ya, pasti ada batu-batu kerikil yang menyandung. Mungkin apa yang Kak Hanifah alami gitu ya? Nah, jadi ada nih Kak satu cerita selama saya di Indonesia Timur. Untuk teman-teman yang di asrama pasti tahu ini yang pernah rame. Di asrama waktu di Indonesia Timur. Jadi peraturannya itu salah satunya adalah pukul 19.00 WIT wajib sudah di asrama. Itu karena Indonesia Timur. Jam 5-nya di Jakarta, waktu Jakarta WIB. Itu jam 7-nya di WIT. 19.00 udah harus masuk. Apabila belum masuk, pagar sudah dikunci. Alamatnya tuh lagi di luar. Teman-teman lagi cari buka puasa waktu itu. Lagi cari buka puasa dan baru pulang itu jam 19.05. Dan itu sudah dikunci. Saya nggak ada channel untuk beristirahat di luar, nggak ada. Dan emang bener-bener ngemper beberapa menit sampai udah mau tarawih. Nah, akhirnya ada orang lewat. Beliaunya mau ke masjid terus nanya, kok sendirian, bawa makanan. Udah pokoknya pakai baju tidur waktu itu. Tanya, ini kayak terdampar di depan asrama. Akhirnya tanya, udah nggak apa-apa daripada kamu kelaparan, tidur di luar, kelaparan, belum buka puasa dari pagi. Akhirnya mending lompat pagar aja gitu. Akhirnya dapet saran, tapi itu emang satu-satunya jalan. Karena menghubungi ibu asramanya lagi checklist waktu itu Mbak, nggak bisa dihubungin. Akhirnya lompat pagar. Nah, lompat pagar itu, nah saya tuh nggak mau nih kalau ada sesuatu sepaneng banget, takut sedih tuh nggak mau sebenarnya. Akhirnya saya buat menutupi kesedihan melompat pagar itu, saya bikin story waktu itu. Saya bikin video lompat pagar, pas udah masuk kamar, saya post di story. Rame lah waktu itu nanyain. Lompat pagar ya? Iya, inget banget lompat pagar di Indonesia Timur jam 7. Jam 7 malam ya? Iya. Berarti di sana tertib sekali ya? Tertib banget, jadi memang harus on time. Nah, dari situ saya juga nggak bisa nyalahin orang yang kunci pagar, karena itu ada kesalahan di aku juga Kak. Emang udah 19.00 peraturan, ya ikuti gitu. Nah, karena kan saya pulangnya telat nih, walaupun cuma 5 menit, jangan sepelein 5 menit dong. Kalau janjian sama orang, janjian jam 8, bukan berarti jam 8 baru berangkat, tapi jam 8 udah di tempat. Itu Kak pembelajarannya. Itu hikmahnya ya? Hikmahnya itu. Terus ada lagi Kak, jadi waktu mau berangkat kampus mengajar, itu kan transit di Makassar. 8 jam tadi itu? 8 jam transit di Makassar. Nah, sebelum ke Makassar, dari Surabaya ke Makassar, di Surabayanya kesalahan saya adalah tidak nimbang koper. Bagasi cuma 7 kilo. Terus? Ternyata koper saya 17 kilo. Wah, barang bawaan. Over 10 kilo. Per kilonya dari Surabaya Makassar Ambon 90.000 per kilo. Iya.
900 say goodbye. Hampir It- harga tiket ya. Itu karena tidak detailnya saya. Berarti next time bisa jadi pembelajaran. Oh, berarti lain kali saya harus lebih teliti terhadap prepare, barang bawaan. ya. Iya, betul. Jadi bawa yang penting-penting. Itu bawa panci ya? Bawa gas 3 kilo. Enggak. 3 kilo ya. Jadi emang terlalu itu. Mungkin next time bisa harus lebih sortir barang-barang yang lebih penting yang dibawa. Itu salah satunya, ingat banget lah. Udah loss 900.000, tapi saya sudah ya udah nggak apa-apa gitu. Terus ada lagi juga tripod kamera untuk stand kamera. Ya, like 3 kaki, iya. Seperti yang ada di depan saya. Itu disita juga di Surabaya. Nggak boleh ya? Ternyata ini nggak bisa masuk bagasi, Oh, iya, masuk cabin, harus masuk bagasi yang Bagasi dalam. boleh ya? Iya, nah kesalahan saya tidak masukin ke koper untuk di dalam. Saya bawa ke cabin, akhirnya disita karena termasuk kategori barang besi, yang tripodnya yang dari besi, jadi kategori barang berbahaya, sajam, kategori sajam. Akhirnya waktu itu diambil. Ya saya nggak bisa maksa karena memang udah peraturan, ya peraturan itu kan untuk kenyamanan bersama, bukan hanya saya sendiri kan. Waktu itu untuk teman-teman satu pesawat juga untuk kenyamanan bersama. Itu pembelajarannya banyak sih. Itu dukanya. Yang dukanya ya mungkin sekarang nggak kelihatan ya, kalau udah Iya. di puncak itu mungkin dukanya udah nggak berasa ya. Benar Karena banget. sukanya banyak sekali ya. Tadi Banyak udah- banget. Udah pengalaman ketemu presiden, Iya. Mas Menteri, kemudian Artis, podcast bareng sama Pak profesor, Dirjen. betul. Siapa lagi kalau bukan Kak Hanifah yang berkesempatan? Ya, yang lain belum tentu, kan satu Indonesia cuma 1 orang ya waktu itu Iya, ya di alhamdulillah. program Kampus Merdeka. Nah, ini mungkin apa namanya, tips buat teman-teman ya yang pengen apa namanya berkarya, berprestasi seperti Kak Hanifah, tuh tipsnya seperti apa sih Nih, gitu ya? buat teman-teman aku punya singkatan, Kak. Oh, Namanya singkatan. do it. Duit. Bukan duit, Oh, duit. 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 Bukan Tulisannya duit duit tapi bacanya duit. Artinya adalah doa, ya. usaha, ikhtiar, tawakal. Ini yang selalu aku pegang. Nah, selain kita doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal, aku juga nggak pernah nilupain 3 hal dalam hidup. Minta maaf, minta tolong, dan bilang terima kasih. Itu, Kak. Itu yang selalu saya pegang. Jaga ya. Betul. Duit, ingat ya. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Bukan duit ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya yang ingin saya apa namanya kepoin juga nih Kak ya. Biasanya kan seseorang itu apa namanya punya latar belakang yang memotivasi. Kenapa sih Kak harus repot-repot? Kenapa nggak jadi mahasiswa kupu-kupu aja ya, kuliah pulang? Kenapa Kak Hanifah? Apa sih yang menjadi motivasi Kak Hanifah untuk bisa berprestasi sejauh ini gitu ya? Ya, jadi sebenarnya ini tuh gerakan hati sih, Kak. Jadi Dari kayak, jadi 1 minggu pertama kuliah, saya udah baca nih situasi kampus. Kuliah itu kan mungkin ya, per mata kuliah 2 SKS, 3 SKS itu kurang lebih 2-3 jam. Sementara dalam 1 hari ada 24 jam, dipakai 8 jam istirahat, sisanya masih banyak banget nih. Sayang banget kalau aku cuma tiduran, main HP. Aduh, itu menurutku wasting time alias buang waktu banget. Nah, jadi Kak, ada salah satu motivasi saya waktu itu kunjungan ke salah satu tempat di daerah Malioboro, itu saya ngobrol sama penjual makanan di sana, penjual angkringan, beliau masih mahasiswa. Nah, dari situ saya tergerak, luar biasa banget, dia tuh, iya, jadi dia memotivasi saya. Akhirnya saya juga menyadari kalau misalkan saya terus-terusan minta uang ke orang tua, atau minta pesangon gitu lah, minta kiriman dari orang tua, kok rasanya nggak tega sekali seperti itu. Nah, akhirnya saya pernah nih ngalamin jualan es teh di Malioboro. Mungkin teman-teman ada yang nggak asing dengan saya. Pernah Mbak jualan es teh, jualan telur gulung di Malioboro. Mungkin kalau teman-teman familiar itu, ya itulah saya. Namanya telur gulung singkatannya? Telur gulung yang digulung, telur gulung, es teh bawa pakai baki ya di itu Malioboro. Iya, pernah saya ngalamin. pernah tahu, tapi saya nggak ketemu Kak Hanifah. Mungkin atau mungkin belum kenal. Itu dulu kita kenal dari di semester 2017, 1. iya. Itu dari 2017 sampai tahun 2020 itu saya ngalamin itu. Sebelum akhirnya ke Indonesia Timur. Ini aja saya ke Indonesia Timur itu tanggal 21 berangkat ke Ambon. Sebelumnya saya masih kerja. Nah, jadi waktu itu pernah ada salah satu artis di ibu kota, Sheila on Seven, konser di Jakarta, di Jogja. Waktu itu konsernya di kampus sebelah, di gedung kampus sebelah, Sheila on Seven. Ketika teman-teman saya nonton konser, saya ikut datang tapi bukan untuk nonton. Tapi Jualan es teh. jualan es teh dan laku ya. Dan laku dong. Nah, jadi di sini tuh mikirnya gimana caranya saya mengikuti suatu hal yang saya suka, yang saya mau, tapi tanpa memberatkan orang tua. Nah, salah satunya dengan cara
melalui pendidikan saya totalitas nih di pendidikan, di kuliah, akhirnya bisa ketemu Pak Menteri, bisa ketemu staf-staf di kementerian. Nah itu malah jalur pendidikan. Nah karena saya suka sekali nonton konser, kayak teman-teman, kayaknya seneng deh bisa jalan-jalan, naik pesawat, nonton konser, lihat artis. Siapa yang nggak pengen, Mbak? Tapi karena keterbatasan finansial, akhirnya saya mikir nih gimana caranya, karena nggak ada finansial tapi pengen lihat konser. Akhirnya lah itu saya pengajian untuk jualan ST di gedung konsernya Sheila on 7. Terus ya artis-artis yang pernah, Didi Kempot, almarhum Didi Kempot, waktu di stadion sebelah juga pernah saya jualan di situ. Sosis bakar, telur gulung, es teh pernah ngalamin. Tapi saya nggak pernah malu. Ya, itu poin pentingnya. Nggak boleh gengsi. Kalau ngikutin gengsi nggak ada habisnya toh ya, Mbak. Dan nggak kenyang ya. Pernah Mbak, dulu saya kuliah, sepatunya tuh 1 bulan nggak pernah ganti. Jadi cuci kering pakai. CKP. Iya, teman-teman sampai kayak ngeliatin, kayak terus-terusan lah kayak bilang, kok nggak ganti, nggak beli lagi, baru kan ibaratnya udah jualan ST ada pemasukan, bisa lah beli yang murah buat ganti. Akhirnya menurutku daripada aku beli tapi uangku terbatas, mendingan nggak usah. Ataupun beli tapi karena hutang atau karena minjem, menurutku itu memalukan sih. Mendingan kita pakai apa yang ada dan itu hasil keringat sendiri, itu lebih membanggakan. Ya. Ingat banget dulu. Tahu apa namanya pesannya ya. Jadi intinya nggak boleh gengsi karena jangan gengsi. Karena nggak boleh gengsi itu nggak kenyang ya. Iya. Nggak ada habisnya. Ya. Nah kalau boleh tahu, kalau pasti kan ada juga peran keluarga di dalamnya. Iya betul. Ya, pasti nggak mungkin lepas dari situ ya. Kalau boleh Kak Hanifah ceritakan gimana sih tanggapan keluarga setelah Kak Hanifah mengikuti berbagai anak kok ini kegiatan terus nggak ada habisnya, itu kira orang tua senang atau support atau gimana, atau bahkan mungkin tujuannya Kak Hanifah untuk membuktikan ke orang tua gitu. Iya betul banget sih, salah satunya untuk membuktikan ke orang tua. Sebenarnya kalau orang tua pengen yang terbaik ya Mbak untuk anaknya, nggak pengen anaknya capek. Tapi karena saya melihat kondisi orang tua yang ekonominya terbatas, bahkan di bawah kata terbatas, akhirnya itu menjadi semangat saya. Bukan karena ekonomi terbatas saya jadi males-malesan, itu enggak. Jadi males itu malah justru menurut saya sangat-sangat tidak dianjurkan untuk males ya. Akhirnya karena itu saya mencoba cari penghasilan dari tempat lain. Saya lihat orang tua merestui, tapi dengan catatan selama itu adalah hal yang positif, nggak ikut-ikutan yang buruk-buruk. Janganlah sampai kemakan sama yang negatif seperti itu. Harus bisa menyaring. Saya Mbak setiap kenal sama teman baru, sekalipun itu teman kenal di sosial media, harus ngomong ke orang tua. Mau itu laki-laki ataupun perempuan, mau itu sudah berkeluarga ataupun belum berkeluarga. Walaupun anak SD yang saya bina pun orang tua harus tahu, harus kenalin gitu. Jadi harus ada keterbukaan dulu. Bukan cuma orang tuanya nih yang maksa, dari kitanya juga harus sadar kalau orang tua juga pengen yang terbaik, pengen ngenalin. Untuk mendukung lah, selama itu positif, itu mendukung. Seperti itu Mbak. Kalau Kak Hanifah yang ikut event ke berbagai daerah, itu gimana respon orang tua? Maksudnya jauh gitu ya? Jauh, kan kadang tuh ada ya yang nggak usah jauh-jauh, anak perempuan di rumah aja gitu kan. Betul. Gitu ya. Terus tetangga-tetangga gimana gitu, maksudnya dukungan lingkungan itu kan pasti, karena kalau menurut saya ya, walaupun ya mungkin faktor utama keberhasilan itu kan dari dirinya sendiri. Betul. Tetapi juga bagaimana lingkungan, keluarga itu juga sebagai support sistemnya ya, mendukungnya. Itu gimana Mbak kalau menurut Mbak Hanifah? Mungkin kalau dari keluarga dan dari tetangga pasti tidak memungkiri, pasti ada ya yang mengira, wah anak perempuan kok jauh-jauh, kenapa nggak di rumah aja? Pasti ada. Tapi di balik itu semua pasti juga ada yang mikir positif, karena emang itu untuk prestasi, untuk mengabdi kepada negeri, untuk feedback terhadap kampus, apalagi. Jadi saya ingat dulu waktu saya seleksi, ada namanya dari PMB, namanya Mas Imam. Waktu itu jadi MC sama Mbak Umi tahun 2017. Nah, beliau berdua dengan Mas Imam mengatakan kalau misalkan dari kampus sudah memberikan yang terbaik, kampus tidak meminta apa-apa, tapi kalian juga harus tahu dari mana kalian berasal, di mana bumi dipinjak, di situ langit dijunjung. Jadi saya juga rasa kampus sudah memberikan saya beasiswa 4 tahun. Berarti artinya fasilitas semua gratis, kepercayaan. Berarti artinya saya juga, aku bisa apa untuk kampus? Kampus udah ngasih ke aku, jangan cuma saya mau enaknya aja ya Mbak. Maksudnya saya juga harus tahu diri, apa yang bisa aku kasih ke kampus. Mungkin aku nggak bisa kasih finansial ke kampus, tapi dengan prestasi itu menurut saya sudah sangat
bisa menjadi salah satu feedback untuk ke kampus karena kampus telah memberikan yang terbaik juga untuk saya kayak gitu Mbak. Jadi itu salah satunya itu saya menyampaikan juga ke orang tua kampus sudah ngasih beasiswa, saya nggak mau jadi nol gitu loh, nggak mau jadi mahasiswa yang ala kadarnya tuh, aduh nggak mau. Apalagi nanti setelah wisuda jadi sarjana nganggur. Wah jangan sampai deh gitu. Ini belum wisuda dia udah kerjanya udah di mana-mana ya. Kalau boleh tahu ini Kak Hanifa sekarang juga aktif magang ya kalau boleh tahu Iya ya. betul. Aktif magang dan beliau ini adalah menjadi salah satu reporter di Kompas TV ya teman-teman ya. Iya. Nah, ini juga kayaknya yang cocok di sini tuh ya. Nggak Bomi luar biasa Itu kok. gimana caranya kok bisa dari apa ya dari berawal tuh karena Jakarta berawal dari Kementerian itu bisa merambah ke Kompas TV itu dari mana itu ya? Nah, ini sedikit koreksi nih teman-teman. Di Kompas TV itu sebenarnya aku lagi magang. Nama magangnya itu Ancor TV Kompas Han. Ancor Kompas TV Han untuk para mahasiswa yang masih aktif. Nah, awal mulanya pengen jadi reporter tuh yaitu karena saya suka ngomong, tapi orang tuaku bilang kalau kamu suka ngomong nggak apa-apa, tapi harus ngomong yang positif. Jangan sampai suka ngomong yang provokatif, yang negatif tuh jangan sampai. Nggak apa-apa kamu suka hal, tapi itu dijadiin yang positif. Nah, waktu di kementerian, waktu di Festival Merdeka Bertiga, saya tuh kagum sama MC-nya. Dia MC-nya dari CNN Indonesia, namanya Kak Mayfri Syari. Halo Kak Mayfri. Program ini sponsor ya. Sponsor masuk. Nah udah dari situ akhirnya termotivasi. Akhirnya saya cari-cari. Nah ternyata tuh Mbak Mayfri tuh dari jurusan yang bukan untuk reporter. Broadcasting itu iya, bukan untuk broadcasting. Nah akhirnya aku cari-cari tuh informasinya. Aku datang waktu itu nyoba ke beberapa stasiun televisi, bukan hanya di Kompas. Cari-cari info, nah ternyata ada nih di Kompas, namanya Ancor Kompas TV Han, seperti itu. Iya, gitu betul. Ya. Jadi sistemnya itu kayak ada kompetisi untuk menyeleksi reporter terbaik yang masih mahasiswa. Masih hangat-hangatnya dan gitu. Kak Hanifa diterima jadi salah satunya. Kalau untuk resminya belum Kak, masih magang per bulan. Jadi kita bikin video reporter di lapangan. Nah, untuk beberapa bulan terakhir ini temanya adalah masih pelaksanaan vaksin yang sedang digencarkan di Indonesia. Nah, mohon doanya juga nih teman-teman dan Mbak Umi, semoga bisa jadi salah satu staf terpilih di Kompas TV ataupun stasiun televisi lain. Atau menjadi salah satu staf di UST juga mau banget. Oke ya, jadi bisa ini ya. Jadi bisa ini Pak Rektor barangkali akan memanggil saya untuk seperti Mbak Umi di PMB atau di staf. Boleh nih dengan senang hati. Keren ini ya. Nah, selain magang di Kompas TV, Kak Hanifa saat ini juga apply magang di kementerian. Iya, sedang mau itu apply. Sebagai apa ya kalau boleh? Maksudnya apa, magang program apa begitu mungkin? Nah, jadi kalau untuk saat ini karena statusnya masih mahasiswa aktif di program studi PGSD, maka saat ini ingin apply untuk masuk di Direktorat Sekolah Dasar. Di tempatnya Ibu Direktur SD yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah, selain itu juga Dikti Profesor Riza mengadakan magang selama 3 bulan itu untuk menjadi staf magangnya. Nah, kebetulan saya sedang melamar di bagian Humas Hubungan Masyarakat karena emang suka keliling untuk explore Indonesia gitu. Kayaknya suka traveling. Betul. Oh, boleh nih. Atau mau ada yang sponsorin traveling? Boleh banget. Ya, next kita traveling bareng ya. Wah, ini menarik sekali ya obrolan dengan Kak Hanifa. Kayaknya ini seharian nggak bakal cukup ya. Baik, mungkin Kak Hanifa ada pesan untuk Dewantara Muda maupun calon Dewantara Muda yang mungkin sedang menonton untuk episode kali ini. Mungkin Kak Hanifa akan memberikan beberapa pesan gitu ya, atau mungkin kesan. Boleh banget. Ini untuk Dewantara Muda, para mahasiswa baru, dah kalian mantapkan hati, mantapkan jiwa raga, minta izin ke orang tua. Kalian nggak pernah salah pilih untuk daftar di Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa karena sudah terbukti banyak banget outputnya para mahasiswa yang berprestasi. Bahkan kemarin sempat mendengar nih ada yang pernah menjuarai PON Papua. Wah, luar biasa. Buktinya sendiri, alhamdulillahnya saya bisa ke Jakarta. Terus ada teman-teman yang dikirim ke luar negeri pertukaran pelajar. Pokoknya mantapkan hati, jiwa raga, minta restu orang tua. Dan nggak perlu ragu lagi untuk pilih UST. Jangan ragu-ragu lagi karena semuanya tuh ada, mau fasilitas apa ada. Yang penting adalah kalian komunikasikan seperti itu. Dan jangan sia-siakan waktu kalian selama kuliah. Nih Mbak, walaupun aku sekarang udah di akhir semester, udah sedang skripsi,
aku tuh masih pengen loh jadi maba sebenarnya. Kalau bisa ulang lagi Iya. semester 1 ya. Untuk S2. Ya, amin, Pengen amin. lagi daftar kuliah lagi di UST, ikuti apa yang belum dicapai. Tapi karena mungkin waktu sudah mengharuskan untuk segera wisuda, juga minta teman-teman nih doanya supaya aku bisa cepat skripsi selesai dan wisuda seperti itu. Dan tentunya juga luar biasa banget di balik ini semua, Mbak. Kalau nggak ada dukungan dari pihak-pihak kampus juga saya nggak akan bisa di posisi ini sekarang nih. Kalau bukan karena PMB yang mengundang, nggak bakal bisa saya di sini. Kalau bukan karena surat rekomendasi, saya nggak akan bisa di Jakarta. Tentu juga itu tak terlepas dari teman-teman program studi, teman-teman mahasiswa, fakultas, universitas, bahkan sampai Pak Rektor pun membuatkan kita forum waktu itu sebelum penerjunan kampus mengajar, buat forum di Zoom. Dipertemukan kita semua angkatan 1 dengan Pak Rektor, Pak Warek, koordinator, kita ngobrol, kita sharing-sharing, Pak Rektor kasih amanat. Makasih banyak Bapak Rektor kami UST, luar biasa dukungannya. Lalu juga kepada Bapak Nanang, Bapak waktu itu masih menjabat sebagai Pak Dekan. Nah, beliau tanpa tanda tangan beliau, izin beliau nggak akan bisa ikut kampus mengajar. Pak Nanang terima kasih banyak juga, terutama untuk staf TU-nya nih, TU FKIP namanya Mas Adit, Mas Ganteng. Makasih banyak Mas Adit udah bantu sampai jam 10 malam loh Mbak, bantu ngurus berkas. Terus ada lagi dari Prodi juga Mbak, ada Bu Indah, Kaprodi Bu Indah Nartani, luar biasa banget, memberi restu, wejangan-wejangannya, aduh luar biasa, udah kayak anaknya sendiri ke para mahasiswa. Benar-benar mengayomi seperti itu. Terus ada lagi dosen pembimbing, dosen wali, Pak Akbar Al-Masjid, terima kasih banyak. Pak Nanang yang senantiasa meliput dari Humas FKIP UST. Pak Anang ya? Pak Anang Sudikdo, aduh. Oh sekarang udah jadi dokter Mbak. Wah selamat juga nih. Wah banyak banget sekarang dokter di UST ya Mbak. Iya. Luar Kita biasa. jadi salah satunya. Amin, menjadi penerus dokter-dokter seperti dokter Anang, dokter Heri Maria Zulfiati, sama dokter siapa lagi? Mungkin nanti dokter Umi. Amin. Ada dokter Rio, ada dokter lain-lain juga seperti itu. Iya. Mungkin ini tadi kan udah kesan-kesan kita bahas, udah berbicara pengalaman, suka duka, banyak senangnya sih ya sebenarnya. Mungkin yang terakhir nih Kak, mungkin ada closing statement untuk pemirsa yang nonton pada episode KIPI hari ini ya. KIPI inget ya, kita punya program baru namanya KIPI, Kisah Inspirasi, dan kita nggak salah undang salah satu orang yang sangat menginspirasi. Mungkin kita minta terakhir nih ya, closing statement dari Kak Hanifa untuk seluruh KIPIers dimanapun Anda berada, silakan. Oke, boleh minta izin pakai bahasa Inggris nggak nih? Wah, ini teman-teman PBI nanti boleh translate di kolom komentar ya. Jadi every restless will find its answer. And somebody asked me, how do you convince your brain to stop comparing yourself to other people? And the answer is quite simple, but easier said than done. I've given up, cause this life. And when I see somebody richer than me, prettier than me, more talented than me, I will be never talented, smartest, richest, cause this life. And when I see somebody smartest than me, I say, what can I learn from you? And when I see somebody richest than me, how do you manage your money every day? Maksudnya itu Mbak, diterjemahin, boleh nanti anak-anak PBI ya, mau kolom atau di sekarang nih? Sekarang aja ya. Mungkin nanti teman-teman PBI kalau mau benerin boleh di kolom komentar. Itu artinya adalah sama seperti apa yang disampaikan oleh Bu Raden Ajeng Kartini ya, habis gelap terbitlah terang, kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu juga suatu hari ada yang nanya sama saya nih, bagaimana sih cara kamu memonitoring otakmu supaya tidak membandingkan dirimu dengan orang lain, entah itu dari finansial, dari pengetahuan, kecantikan, fisik, lahir dan batin, bahkan kampus, seperti orang-orang yang membandingkan kampus negeri dan swasta, itu gimana cara kamu memonitor pemikiranmu seperti itu? Ada yang nanya. Nah, akhirnya saya balikan jawabannya itu gampang, mudah dikatakan, setelah dikatakan ya selesai. Misalnya seperti ini Mbak, saya bertemu orang yang lebih cantik, bertemu orang yang lebih kaya, lebih berprestasi. Saya nanya, apa sih yang bisa aku dapatkan darimu? Misal Mbak nanya, Mbak lebih cantik, saya tanya, apa yang bisa aku dapat darimu? Mbak lebih pintar, saya tanya, apa yang bisa aku pelajari dari Mbak? Saya bertemu dengan orang-orang yang lebih kaya secara perekonomian, lebih hebat. Saya nanya, gimana sih cara Mbak memanage
keuangan setiap hari, apa yang bisa saya pelajari? Ambillah positifnya, seperti itu Mbak, kurang lebih artinya. Jadi kalau saya garis bawahi, ambillah segi positif dari apa saja Betul. yang kita temui, ya gitu ya. Betul Jadi nggak banget. boleh apa namanya iri dengki gitu ya, nggak boleh namanya apa namanya julid ya sekarang. Iya, ya. jangan julid, say. Oke, terima kasih ya. Itu tadi closing statement dari Kak Hanifah yang sangat luar biasa ya, yang mungkin bisa kita apa ya namanya ambil hikmahnya juga, bagaimana beliau juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya, dan sekarang beliau sudah menjadi mahasiswa yang sangat menginspirasi untuk kita semuanya ya. Amin. Baik. Nah, ini mungkin kami mengingatkan kembali terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, informasi penerimaan mahasiswa baru. Jadi gitu ya, teman-teman. Jadi kami dari UST memiliki berbagai program studi yang sudah terakreditasi A atau unggul, ataupun yang sudah terakreditasi B atau baik sekali. Nah, teman-teman, nanti untuk info lebih lanjutnya bisa lihat di deskripsi box di bawah ya. Nanti lihat aja di deskripsi box. Jangan lupa juga untuk komen, like, and subscribe untuk channel Dewantara Muda. Ajak teman-temannya ya untuk selalu untuk selalu lihat channel kami, karena channel kami di program KIPI ini nanti akan ada kami mendatangkan bintang tamu berikutnya yang sangat tidak kalah menginspirasi juga ya. Jadi nanti kita di program ini mendatangkan mahasiswa-mahasiswa atau sosok-sosok yang menginspirasi kita semua ya gitu ya. Terima kasih sekali Kak Hanifah sudah menyempatkan waktunya datang ke sini untuk sharing dengan teman-teman, berbagi inspirasi. Semoga teman-teman di luar sana Dewantara Muda juga terinspirasi, pasti terinspirasi ya. Saya aja sampai merinding dengar ceritanya ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman Kak Hanifah yang sudah berkenan hadir. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Taat prokes juga ya teman-teman. Taat prokes juga. Sampai ketemu di program KIPI berikutnya, Kisah Inspirasi. Salam dan bahagia.